Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, terutama untuk siswa yang pertama kali ini baru kenal dengan Bapak ya. Iya. Jadi ini perkenalkan, nama saya Dastra. Kebetulan Bapak itu mengampu pelajaran sejarah Indonesia. Ya, sejarah Indonesia, di mana sejarah itu merupakan sebuah peristiwa di masa yang lampau. Jadi nggak ada seseorang atau orang yang tidak punya sejarah, pasti punya sejarah sendiri-sendiri. Jadi sejarah satu dengan yang lain itu nggak mungkin sama. Ya, jadi memang yang namanya sejarah itu tidak bisa diulang. Kalau toh kejadiannya ada, tapi waktunya tetap berbeda. Untuk materi Bapak, kebetulan di semester 1 itu ada 6 bab, ya. 3 bab di semester 1 ini, atau semester dasar ini ada 6 bab. Jadi 3 bab di tengah semester pertama dan 3 babnya lagi di tengah semester yang kedua. Anak-anakku yang baik-baik semua dan cantik-cantik ya. Jadi untuk perkenalan dari Bapak cukup ya. Udah kenal semua ya, nama saya Dastra ya. Kebetulan saya punya pendidikan S1 ekonomi. Dan untuk di kelas 10 Bapak itu mengajar sejarah Indonesia. Ya, sejarah Indonesia. Mungkin sejarah ini hanya ada di kelas 10 ya, karena adanya perubahan kurikulum. Kalau di SMK itu hanya ada di kelas 10. Jadi ada perbedaan antara SMA dan SMK. Kalau di SMA itu yang namanya sejarah itu di kelas 10 ada, kelas 11 ada, dan kelas 12 ada. Tetapi kalau di SMK hanya ada di kelas 10. Itu artinya sebetulnya sama saja seperti di SMA, cuman bedanya kalau di SMK itu sejarah semua jadi satu, jadi kelas 11, 12 melebur jadi satu di kelas 10. Jadi memang untuk kelas 10 itu materi sejarah padat karena penggabungan dari materi kelas 2 dan kelas 3 jadikan satu. Ya, makanya untuk materi Bapak ini sejarah boleh dikatakan agak terlalu diburu-buru waktu karena adanya penggabungan materi dari kelas 2 dan 3 dijadikan satu, semuanya di kelas 10 baik di semester 1 maupun di semester 2. Dan untuk pegangan Bapak itu menggunakan buku sejarah atau paket yang ada di perpus. Kebetulan di SMK Mitra Karya Mandiri ini perpusnya boleh dikatakan sudah lengkap. Jadi untuk sejarah itu ada 2 buku panduan. Yang pertama nih, yang pertama sejarah Indonesia terbitan dari Erlangga. Kemudian yang kedua terbitan dari pemerintah. Kebetulan Bapak nggak saya bawa, lupa ya. Jadi dan untuk pegangan lagi untuk siswa itu sebetulnya ada yang lebih praktis lagi pegangannya, yaitu menggunakan LKS seperti ini malah lebih praktis. Jadi praktis untuk dibawa-bawa maksudnya ya. Kalau ini kan tebal, ini boleh dipinjam di perpus dan hanya dipinjam pada saat jam pelajaran saja, nggak boleh dibawa pulang.
Tapi kalau untuk pegangan siswa pakai yang buku ini LKS itu silakan, bisa kalian dapatkan di koperasi sekolah. Kebetulan di koperasi sekolah itu menyediakan buku LKS, dan itu pun tidak semua materi atau semua pelajaran ada di Kopsis. Ya, jadi hanya materi atau pelajaran tertentu saja yang disediakan di Kopsis. Kebetulan sejarah ini memang selalu ada di Kopsis. Dan untuk soal harga, kalian nanti bisa lihat sendiri di Kopsis. Ya, iya. Jadi itu memang yang perlu kalian persiapkan pada saat nanti kalau sudah offline ya. Kalau karena ini masih pembelajaran online, jadi Bapak ini hanya memberikan materi sekedar informasi saja. Kebetulan untuk materi di semester 1 itu ada 6 bab, dan yang akan kita bahas pertama ini yang akan kalian simak itu di semester 1 terutama bab 1, 2 dan 3. Ya. Jadi itu nanti bisa kalian lihat di pertemuan berikutnya. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, di SMK Mitra Karya Mandiri ini tentunya semua peraturan kita harus bisa kita taati. Jadi yang namanya jam pembelajaran, jam istirahat maupun jam pulang, kita semua harus mengetahuinya, karena itu ada terpampang di kelas kalian masing-masing, ada peraturan kelas. Itu nanti kalian bisa baca, bisa lihat ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya siswa itu ya harus bersikap disiplin. Tapi disiplin ini tidak khusus untuk siswa, guru pun juga dituntut untuk disiplin. Makanya MKM ini SMK yang boleh dikatakan SMK disiplin. Jadi kalau kalian mau berbuat, mau mencoba-coba, berangkat seenaknya sendiri, pulang juga seenaknya sendiri, belum istirahat kalian istirahat, itu nanti akan kena semprit ya. Jadi di sini ada peraturannya, jadi nggak bisa sembarangan masuk keluar tanpa aturan ya. Kemudian akan Bapak lanjutkan untuk materi bab 1 itu yang isinya tentang memahami konsep dasar sejarah ya. Jadi bab 1 itu terdiri dari pertama pengertian dan ciri-ciri sejarah, kemudian unsur-unsur sejarah, yang ketiga sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni ya. Untuk berikutnya manfaat sejarah bagi kehidupan sehari-hari. Nah, pada pengertian dan ciri-ciri sejarah itu terdiri dari pengertian sejarah, yang kedua pengertian ilmu sejarah, dan ketiga ciri-ciri sejarah. Kemudian pada unsur-unsur sejarah terdiri dari 1 generalisasi, 2 diakronik, 3 periodisasi, dan keempat kronologi. Dan untuk yang C atau ketiga, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, itu terdiri dari sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai kisah, yang keempat sejarah sebagai seni ya, itu. Kemudian untuk yang keempat
pada semester ini atau bab pertama ini, manfaat sejarah bagi kehidupan sehari-hari itu terdiri dari yang pertama, membina identitas kolektif, sumber inspirasi, memberikan pelajaran, memberikan kesadaran waktu. Nah, yang akan kita bahas pertama kali di pertemuan hari ini itu pengertian dan ciri-ciri sejarah. Nah, pernahkah Anda mendengar bahwa ungkapan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri? Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita tidak bisa melupakan sejarah bangsanya. Peristiwa masa lampau dapat kita jadikan sebagai pijakan bagi orang-orang masa kini agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari sejarah bangsa kita. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan sejarah? Nah, mari kita bisa pelajari bersama. Nah, pengertian dan ciri-ciri sejarah yang pertama, menurut pendapat Herodotus itu bapak sejarah yang mengatakan bahwa masa depan itu dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Kalau sejarah menurut pendapatnya Muhammad Hatta, sejarah bukan sekedar cerita dari kejadian masa lalu, melainkan pemahaman di masa lampau yang di dalamnya mengandung berbagai dinamika, problematika yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia berikutnya. Kemudian pendapat yang ketiga menurut Muhammad Yamin, bahwa sejarah menurut paham ilmiah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan untuk pengertian sejarah dan bahasa Indonesia itu ada 3. 1. Kesusastraan lama, silsilah atau asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan ketiga, ilmu pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau dan atau riwayat. Nah, dalam bahasa daerah ada yang mengatakan sejarah itu misalnya babat, itu berasal dari bahasa Jawa. Kalau tambo itu bahasa dari Minangkabau, dan tutul tetrek itu berasal dari Rote. Itu intinya sama-sama peristiwa di masa lampau. Nah, sampai di sini untuk pertemuan pertama ya. Kalian bisa pelajari di buku paket maupun di buku panduan yang lainnya. Nanti pertemuan yang akan datang akan Bapak lanjutkan. Sebelum materi ini saya tutup, Bapak punya pesan. Karena ini masih dalam masa-masa pandemi corona, jadi kalian di rumah tetap sering-seringlah cuci tangan pakai sabun ya, dan jaga jarak. Walaupun di lingkungan kalian itu tidak ada yang kena corona, tapi nggak ada salahnya kalau kalian itu menjaga diri dengan cara bersih-bersih diri. Yang paling gampang itu cuci tangan pakai sabun ya. Saya kira hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.